Shalom. 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 Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdiri. Suaranya besar, gedein suaranya. Suaranya gede. Biarlah segala pujian kita terhadap indah dan mulia. Amin.
pujian kami Tuhan. Manis bagimu ya Bapa. Tuhan, kami mau menyembahmu Tuhan. Dalam seruan kami Tuhan, pada kerinduan kami Tuhan, kami datang bukan karena kami bersungguh-sungguh kepadamu Yesus, karena kami ingin Tuhan memuji Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Dan sekali lagi Tuhan, inilah yang merenungkan Bapa. Haleluya Yesus. Dengan kasih Kristus, Bapa selain ambil doa. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, Bapa yang selalu kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, sungguh Bapa, Engkau sangat baik. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih sekali padamu ya Bapa, atas kasih kebaikan, atas kemurahan yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga pada pagi yang indah ini kami bersama saudara-saudara kami semua bisa datang beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan. Layakan kami dalam ibadah ini Bapa, supaya apa yang kami persembahkan oleh pujian-pujian dan penyembahan kami berkenan dan menjadi dupa yang berbau harum. Dan bila kami serahkan keberadaan kami ya Tuhan Yesus atas segala apa yang kami persembahkan ini, boleh berkenan menjadi dupa dan mengurapi kami semua yang hadir pada saat ini Bapa, membawa pujian bermain musik, sehingga terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan bila ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa roh jahat dan kuasa-kuasa yang tidak senang, kami beribadah di pagi yang indah ini. Izinkan kami memanggil nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami usir, kami tangkis dan kami hancurkan. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah di pagi yang indah ini, ibadah pertama, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi imam besar dan juru selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Masih tetap bangkit berdiri? Kita percaya Tuhan telah bangkit untuk kita. Mari kita bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, Tuhan nama
pada bersyukur? Haleluya. Haleluya. Pagi ini kita harus bersyukur karena Tuhan ada dengan kita. Amin. Amin. Bersyukurlah. Menangis di
Engkau yang Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami.
percaya Tuhan, Engkau yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Begitupun kami juga selalu Tuhan mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau Tuhan hamba-Mu yang akan membawa firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan di dalam-Mu Tuhan, biar kuasa-Mu bekerja Tuhan. Biar kami yang mendengarkan Tuhan, memberi Tuhan kemenangan dan menjadi tema dalam hidup kami Tuhan. Karena firman-Mu yang selalu hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hidup tanpa firman-Mu tidak bisa dapat apa-apa Tuhan. Karena Engkau firman-Mu yang selalu kami andalkan Tuhan, dan kuasa-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Kasih dari Tuhan buat semua kita yang hadir bersama dengan yang ikut live streaming hari ini. Puji Tuhan saudara, mari kita akan membuka di dalam Alkitab kita di 1 Korintus 15. Kita baca ada 3 ayat, tapi lompat-lompat ayat 26, kemudian 55 dan 50 sampai 57, 4 ayat ya. 1 Korintus 15 ayat 26 sampai 56 saja ya. 1 Korintus 15 saya ulang ayat 26, lalu lompat 55 dan 56. Jika sudah menemukan, kita baca ketiga ayat ini. Yang sudah menemukan katakan amin. Berbahagia mereka yang membaca, mendengar, lebih-lebih melakukan firman Tuhan. Ya, kita bersama-sama baca 2, 3. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, saudara ya, perhatikan bahwa ini sebuah tantangan, seperti ada satu demonstrasi dari Tuhan dan menantang. Tuhan menantang lewat Rasul Paulus, disampaikan, hai maut, di mana sengatmu? Saudara, kalau ungkapan sengat ini bukan sengat, beberapa sengat tidak mematikan, saudara ya. Seperti beberapa sengat, misalnya saya pernah disengat kalajengking, kelabang bukan kalajengking. Jadi lagi tidur, ada kelabang besar, lalu nyengat, saudara. Tidak mematikan, cuman aduh aja. Tapi ada sengat-sengat yang mematikan. Ya, salah satunya sengat kalajengking itu mematikan, saudara. Jadi kemudian juga bisa, sengat itu hampir mirip dengan bisa. Bisa dari ular, ada ular tedung, ular mematikan. Jadi sengat yang dimaksud ini, kalau dia kena seseorang, mati pasti. Dijamin pasti mati. Tapi Paulus berkata, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Nah ini saudara ya, kenapa? Karena Kristus telah bangkit. Begitu yakin Paulus berkata kepada sengat maut, ditantang bahkan, hai maut, di mana sengatmu? Saudara perhatikan, jadi di sini nanti kita akan melihat ada banyak hal yang Tuhan singkapkan. Saya mau ulang kembali. Rasul-rasul itu luar biasa semua. Ada Rasul Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, 12 murid Yesus, orang-orang yang luar biasa. Paulus ini bukanlah orang yang dikenal.
Selama 3,5 tahun Yesus melayani, didampinginya sama tadi yang saya sebut, Petrus, Yohanes, Yakobus, itu murid-murid ternama. Paulus gak pernah ada di situ. Paulus ya mungkin masih belum lahir kali di zaman itu, atau kalaupun sudah lahir masih kecil. Tetapi pada saat Kristus bangkit dan kemudian Paulus dipanggil, jadi udah lewat masa-masa Kristus hadir, masa-masa Kristus bangkit 40 hari kemudian dia menunjukkan tubuh kebangkitan, lalu dia naik ke surga menurunkan Roh Kudus. Jadi sudah lewat oleh Paulus peristiwa-peristiwa. Dia bukan orang yang menjadi saksi mata yang nyata. Dia cuma dapat panggilan dari Tuhan. Tapi begitu dia memahami tentang kebangkitan ini, dia tulis secara detail. Bahkan dalam surat-suratnya dia sering menyebutkan soal kuasa kebangkitan, soal tubuh kebangkitan, soal baptisan yang mengerjakan kuasa kebangkitan. Dia banyak tulis. Seperti dia menerima satu kunci, saudara. Ini hebat sekali. Tidak seperti Petrus yang sebenarnya dengan saksi mata dia lihat ada tubuh kebangkitan. Tidak seperti Yohanes yang dengan saksi mata, dia sebagai saksi mata melihat waktu Yesus sudah bangkit. Tapi Paulus ini, biarpun cuma katakanlah seperti kita, saudara ya, pertemuan perjumpaannya dengan Tuhan, artinya ya cuma sekali. Kita merasa saat lalu saya bertobat dan rasa berjumpa dengan Tuhan dalam doaku, dalam pertobatanku, satu kali, tapi itu terus dalam kehidupanku mempengaruhi. Dari cuma satu kali cinta pertama kepada Yesus masih terus berlanjut sampai sekarang. Yang lain kadang-kadang dulu begitu semangat, sekarang nggak semangat lagi. Dulu begitu berantusias dengan Tuhan, sekarang mundur. Paulus tidak, saudara. Padahal cuman ya pertemuannya cuman begitu saja. Saudara, kalau kita baca memang tidak banyak menulis. Selama 40 hari tentu ada banyak mujizat-mujizat yang Yesus buat juga. Sebab setiap Yesus hadir, maka dia pasti membuat mujizat. Itu seperti merupakan kesenangan. Sama kalau kita misalnya saya hadir, saya suka ya anak-anak lah. Kalau ada anak-anak ini dia datang satu sama lain ke pastori, sukanya apa? Main game gitu loh. Setiap ada anak itu pasti main game. Suka, hobi, saudara ya. Kalau Yesus hobinya apa? Membuat mujizat. Setiap dia hadir ada masalah dia buat mujizat. Ada masalah dia buat mujizat. Saudara, kalau kita bandingkan antara kebangkitan Tuhan dengan sebelum dia bangkit selama 3,5 tahun dia jelas mujizat banyak dilakukan oleh dia. Tapi perhatikan baik-baik, pada saat dia bangkit ada mujizat, cuma memang tidak tertulis banyak, cuma 1-2 lah yang tertulis. Tetapi saya mau beritahu saudara, waktu dia bangkit, mujizat yang dikerjakan olehnya itu melebihi sebelum dia bangkit. Contoh, pada saat Yesus belum bangkit, ada mujizat yang dia lakukan. Saat Petrus dan murid-murid mengalami kekosongan, lagi kering, lagi krisis, kerja keras selama-lama tidak mendapat apa-apa. Tapi Tuhan bilang begini, kalau kamu ingin menangkap ikan dan banyak ikan yang didapat, ke tempat yang dalam. Itu umum. Kalau orang suka mancing atau orang suka nelayan, ikan itu gak mungkin ada di tempat yang cetek, di tempat yang dangkal, gak mungkin. Wajar, akhirnya Petrus dapat. Tapi saat Yesus bangkit, dia tidak menyuruh, tidak memerintahkan, ayo kamu ke tempat yang dalam. Sebab antara murid-murid, perahu murid-murid
dengan Yesus itu kurang lebih 200 hasta, kurang lebih 90 meter. Tempatnya dangkal, saudara. Tuhan tidak menyuruh begini, ayo kamu berlabuh ke tempat yang dalam. Tidak. Tapi Tuhan bilang, labuhkan jalanmu ke sebelah kanan. Banyak ikan yang didapat. Jadi kualitas dari mujizat di kebangkitannya itu 2 kali lipat dari sebelum dia bangkit. Nah sekarang peristiwanya, Yesus sudah bangkit atau belum bangkit di zaman kita? Sudah bangkit. Jadi kalau saudara baca Alkitab tentang mujizat Yesus, itu melebihi daripada yang sekarang dialami oleh kita harusnya. Itu dari mujizat. Memang tidak banyak ditulis, tapi percaya bahwa kuasa kebangkitannya itu mengerjakan sesuatu yang tidak terbatas. Unlimited, tidak terbatas. Dan kita punya harapan yang besar. Itu poin yang pertama. Tetapi hal yang paling penting di sini, karena diungkapkan sama Tuhan, diulang kembali ayat 26, yuk dibaca. 1 Korintus 15 ayat 26, yuk dibaca, ini perhatikan. Ini yang paling amat penting. Yuk. Musuh yang terakhir. Musuh yang terakhir. Yang dibinasakan ialah maut. Yang dibinasakan ialah maut. Nah, gak ada manusia yang mampu membinasakan maut kecuali manusia Yesus Kristus. Gak ada pemimpin, entah pemimpin agama, entah pemimpin apapun, yang mampu membinasakan maut. Tidak ada kecuali Yesus. Dia mengikuti apa yang dilakukan. Begitu hebatnya musuh itu, yaitu maut. Makanya dia mati, saudara. Dia ikut, tetapi kemudian pada saat dia sudah mati, dia bangkit. Nah, musuh ini gak ada sengatnya lagi. Ulang kembali 55 sampai 56. Itu sebabnya begitu beraninya Paulus berkata, ayat 55 sampai 56. Hai maut, Hai maut, di manakah di mana kemenanganmu? Oke, dulu kau bisa bangga-bangga, bisa sombong-sombong maut, menakut-nakuti kita. Tapi sekarang setelah Yesus bangkit, Paulus berkata, hai maut, di mana kemenanganmu? Terus, Hai maut, hai maut, di manakah sengat? di mana sengatmu? Terus, Sengat maut ialah dosa. nah, ini sengat maut disampaikan oleh Paulus. Sengat maut itu adalah dosa. Terus, Dan kuasa dosa ialah hukum. dan kuasa dosa itu hukum Taurat. Nanti kita akan lihat yang ini, saudara ya. Tapi pahami baik-baik bahwa Tuhan telah mengalahkan. Dan musuh yang terakhir, kalau ada musuh yang terakhir, berarti ada musuh-musuh yang awal, musuh-musuh yang sebelumnya, betul kan? Jadi kalau ini main game, ini level finalnya, penaltinya, ini finalnya, berhasil Tuhan. Nah, musuh-musuh yang sebelumnya apa? Yesus punya musuh, termasuk kita sebagai anak-anaknya punya musuh. Saya simpulkan saja ada 3 musuh. 3 musuh yang saya simpulkan. Jadi ini juga terlihat dari pencobaan. Yesus dicobai berapa kali? Cuma 3 kali. Jadi manusia itu kalau dikasih kertas ujian, soalnya cuma berapa? 3. 1, 2, 3. Jawabnya seumur hidup. Nah, ya. Jadi kalau ujiannya, soalnya cuma 3 mah gampang atau ya. Dalam waktu singkat sudah bisa dijawab. Kalau ini enggak, jawabannya seumur hidup kita. Soalnya cuma berapa? 3. Kalau saudara berkata begini, waduh saya punya persoalan. Contoh. Persoalan apa kamu punya? Saya persoalan hari ini saya sedang terlilit hutang. Hutang di sana sini.
Saya mencoba untuk membuka usaha, saya pinjam dari sono, usahanya macet, nambah hutang. Saya mencoba ke teman saya pinjam dari sana, nambah hutang, telit hutang di mana-mana. Jadi kalau yang ini persoalan apa ini? Persoalannya cuma 3 sebenarnya. Belum lagi nanti persoalan A, B, C, D. Wah, banyak sekali persoalan yang saya hadapi. Cuma kalau dikelompokkan, persoalan manusia itu cuma 3. Saudara ya, hanya 3 saja persoalan dari manusia. Tetapi dari 3 ini banyak kemudian menimbulkan masalah sampai rumit, sampai kita bisa muter dalam setiap masalah yang kita hadapi. Apa itu persoalannya? Cuma 3. 1, persoalan atau musuh kita itu adalah iblis yang bersifat roh, sedangkan kita manusia punya roh. Nah, jadi nyerangnya dia ke rohani. Iblis itu nyerangnya ke rohani. Kalau kita lihat film-film horor, iblis itu menampakkan diri segala macam. Itu mah gak terlalu kualitas. Iblis yang jitu itu gak kelihatan iblis, tapi mempengaruhi hidup kita. Dan kuatnya dia iblis ini dalam hal apa? Kita baca. Ini kuatnya iblis dalam hal apa? 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 8. Jadi kalau ada orang yang kerasukan setan, saya bilang, itu mah gak kualitas iblisnya, itu mah masih mungkin ya procok, ecek-ecek lah gitu. Ecek-ecek kalau ada levelnya nih tinggi loh, ini loh penghulu, ya masih ecek-ecek yang lebih tinggi dikit begitu. Tapi iblis kalau dia berperan, dia mempengaruhi manusia, malah manusia itu gak sadar kalau dia masuk dalam jeratan iblis. Dalam hal apa? Kita baca 1 Yohanes 3 sampai 8. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Terus, Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Perhatikan ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, terus berasal dari iblis. Terus, Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Terus, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Itu. Orang yang tetap berbuat dosa, dia nggak sadar-sadar. Kalaupun dia sadar, dia tetap berbuat dosa. Ini adalah kemenangan iblis buat orang ini. Dia tahu firman, tapi dia tetap berbuat dosa. Nah, itu dia. Iblis menang di situ. Nah, kalau ada orang kerasukan, saya bilang itu masih ecek-ecek iblis. Film-film horor. Kalau kami suka nonton film horor sama anak-anak gitu ya, pada takut gitu. Entah makanya juga entah pakai apa gitu ya, ke bantal segala macam. Saya lihat aja sambil tertawa tertiwi. Kaget sih kaget, iya wajar aja orang namanya musik deker. Kaget. Apalagi baby suka ngagetin. Kaget lagi. Lagi tegang-tegang tiba-tiba dibanting pancing. Kaget semua kita. Wajar kalau itu. Karena memang itu film itu saudara dimasuki dalam suasana musiknya kan, jadi memang untuk menegangkan. Saya juga ngadepin yang horor. Itu orang kerasukan misalnya. Nggak ada musiknya kan. Ya nggak kaget, nggak perlu kaget ya. Kecuali tiba-tiba dia mendadak teriak-teriak gitu loh, keras-keras. Kaget lah kita. Tadi dia diam-diam tiba-tiba dia teriak, kaget. Tapi intinya di situ apa yang dihadapi oleh orang-orang itu kami juga hadapi. Cuma nggak bereaksi banyak tuh. Entah roh jahatnya bisa mempengaruhi seseorang sampai begini begitu, terbang sana terbang sini.
Coba di hadapan saya dia bisa terbang-terbang nggak gitu ya. Ya apa yang dibuat sama mereka, dilakukan sama film-film itu. Memang kan iblis itu jagonya ditipu muslihat, saudara. Nggak ada power sebenarnya, cuman jago ditipu muslihat. Asal kita tenang, tidak panik. Karena saya bilang hal-hal yang begini itu nggak terlalu elegan gitu, nggak terlalu munafik gitu. Ngadepin orang-orang yang nggak sadar dia berbuat dosa, itu yang lebih repot. Ini gimana nyadarkannya ya? Dia tetap berbuat dosa, tapi dia nggak sadar kalau dia masuk dalam cengkraman iblis. Wah, itu repot. Ya, kalau orang yang kerasukan kita lepaskan, bertobat, dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Hari itu sungguh-sungguh memang lama dianggap benar, membenarkan diri, jatuh lagi dalam dosa. Udah jatuh dalam dosa, kata ayat bisa 7 roh jahat banyak lebih datang kepada dia. Ya memang yang susah ini adalah orang yang sudah berbuat dosa tapi nggak mau bertobat. Iblis menang di situ. Iblis menang. Kuasa dosa itu dalam hidup orang itu mempengaruhi. Ya itu masih ada sengat. Yang ditakuti orang-orang kayak gini, yang tetap berbuat dosa cuma satu. Apa saudara? Mati. Takut mati. Ya artinya kalau ada orang yang sudah diambang kematian pasti teriak-teriak, tolong, gitu ya. Taubat. Banyak beberapa jemaat dikasih peluang. Begitu dapat peluang, malah nggak digunakan kesempatan hidup untuk Tuhan, malah sembarangan lagi hidupnya. Ya memang saya akui iblis menang di situ. Iblis menang di situ. Tapi hari ini kita bukan orang-orang yang dikalahkan oleh iblis, karena kita sekarang datang sama Tuhan. Kita bisa berkata juga, hai maut, di mana sengatmu? Kita akan lihat ini, saudara ya. Saudara dengar baik. Setiap manusia itu ini hebatnya iblis. Pertama, iblis itu di dalam kekuatan dosa. Dia roh. Yang namanya roh itu sifatnya, saudara, ya tadi dia kalau untuk menampakkan diri segala macam, ya kan gak semua kita juga. Ada ribuan orang, katakanlah 100 orang. Paling yang lihat kuntilanak cuma 1-2 gitu ya. Yang lain 98 orang gak pernah lihat kuntilanak. Gara-gara orang yang melihat kuntilanak dia ketakutan, kita cuma merinding aja gitu ya. Tapi saya gak pernah lihat kuntilanak misalnya begitu. Saudara, tetapi yang lebih pengaruh itu adalah kehidupan yang di dalam dosa. Kehidupan yang terus berbuat dosa. Tetapi Tuhan telah menang dari hal ini. Jadi iblis ini saudara lebih berpengaruh kepada mengompori kita. Karena dia sifatnya roh, dia mempengaruhi roh kita. Hal-hal yang berkaitan dengan rohani. Misalnya ibadah. Tiap minggu kita nggak ibadah, iblis sudah menang. Misalnya lakukan firman. Tiap hari kita tidak lakukan firman, iblis sudah menang. Misalnya kita disakiti, lalu kita membela diri, nyakiti lagi orang lain, iblis sudah menang, dapat kesempatan di situ. Dia nggak kelihatan tampak dengan taringnya, dengan matanya yang besar, tidak. Tapi dia mempengaruhi hati kita. Dia mempengaruhi roh kita untuk kita tidak melakukan firman. Dia mempengaruhi kita untuk kita tidak dekat sama Tuhan. Dia membuat kita kecewa. Dia membuat kita jengkel. Dan itu membiarkan. Dan kita biarkan jengkel itu, kecewa itu, lalu kemudian jadi kebencian, dendam dan lain sebagainya. Iblis menang di situ. Tapi Paulus berkata, hai maut, di mana sengatmu? Maut itu saudara kuasa dosa. Sengatnya itu dalam kuasa dosa. Dan itu kaitannya dengan hukum Taurat. Nanti kita lihat. Yang kedua adalah dunia.
pengaruh dunia. Ya, kalau kita lihat orang dunia adalah yang paling terjadi sama kita, yang sering terjadi dan lumrah, iri hati. Itu orang dunia semakin gemuk, kita setia sama Tuhan, kok hidup begini-begini aja. Itu orang dunia, iri hati muncul di situ. Dan memang yang ditabur sama dunia adalah iri hati. Benih iri hati yang kemudian meningkat menjadi kebencian. Saudara ya, ini musuh yang sudah dikalahkan sama Tuhan. Iblis sudah kalah, dunia sudah kalah. Dia tidak terpengaruh dengan apa kata dunia. Ini banyak loh orang Kristen terpengaruh dengan apa kata orang. Orang itu, jadi dunia itu di luar dari kita. Apa kata orang? Kok hidup ini mau pelayanan, mau berbuat ini dan itu. Kok kita mau lakukan ini semua dengar apa kata orang gitu loh, dipengaruhi oleh apa kata orang. Kenapa bukan apa kata hatimu? Kenapa bukan apa kata Tuhan? Tapi hidup itu dipengaruhi oleh apa kata orang. Oh, orang itu bilang nggak boleh begini loh, orang itu bilang nggak boleh gini loh. Jadi bingung. Makanya tetapkan hatimu pada firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang lakukan, lakukan. Kalau Tuhan bilang kerjakan, kerjakan. Kalau hatimu, jadi Tuhan itu ada di mana? Di hati. Makanya hati kita ini adalah tempatnya Tuhan nginep. Bahkan Tuhan tinggal. Jangan hati kita ini penuh dengan sampah. Tuhan gak betah. Sampahnya apa? Sakit hati, kebencian, akar pahit, itu sampah semua. Mana ada orang yang betah untuk tinggal di rumah yang banyak sampah? Betul nggak? Betul nggak? Biarpun rumahnya bagus, mewah, biarpun ada AC-nya, tapi di mana-mana sampah. Gak betah orang. Tuhan juga sama. Tapi Tuhan suka dengan orang-orang yang suka memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu sama kita ada aromaterapi. Tuhan suka dengan orang memuji Tuhan karena dia merasa nyaman, enak. Lakukan firman Tuhan. Ada selalu makanan rohani dalam kehidupannya. Itu dia suka. Dia akan betah. Nah, saudara, dunia sudah dikalahkan. Yang paling sulit dalam musuh yang adalah daging. Karena kita bawa kemana-mana daging ini. Selama kita hidup, selalu bermusuh kita dengan daging ini. Kalau udah mati, kalau saudara mau lepas dari musuh daging, bagaimana caranya? Mati. Udah, nggak ada yang namanya daging, betul ya? Tapi selama saudara hidup, engkau akan bermusuh dengan dagingmu. Engkau akan bermusuh dengan dagingmu. Daging. Sebab daging ini punya keinginan. Yuk dibaca. Nah, saudara ya, nanti klimaks dari daging, dari segala keinginannya, dia menyeret kita kepada yang namanya maut. Nanti kita akan baca itu ya. Galatia 5 ayat 19 dulu kita akan lihat. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Yang namanya daging, semua kita punya daging. Dia punya keinginan. Ini musuh dari hal yang rohani. Yuk dibaca. Perbuatan daging telah nyata. Nah, kalau sudah dilakukan perbuatan, itu mulai dari keinginan dulu. Orang berbuat tidak bisa tanpa keinginan lebih dahulu. Jadi awal dari sebuah perbuatan, maka ada keinginan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Ada keinginan percabulan, terus Kecemaran. ada keinginan kecemaran lebih dahulu, terus Hawa nafsu. ada hawa nafsu, dan ini ada dalam daging kita. Ini ada bahannya, saudara, di daging kita ini. Terus penyembahan berhala itu bisa yang di ayat lain serakah, terus sihir maunya selalu jalan pintas. Sebab kalau Tuhan ada proses waktu selalu, tapi kalau iblis tidak, jalan pintas. Berapa banyak orang yang ke dukun
cari pesugihan, jadi langsung, jadi. Kalau Tuhan, wah, nggak jadi. Jalan pintas, sihir, terus perseteruan, perselisihan, iri hati ini adanya dalam daging kita, terus amarah, ya, kepentingan diri ya, sendiri, percederaan, ya, roh pemecah, terus kedengkian, dengki, kemabukan, mabuk, pesta pora, suka pesta pora, dan sebagainya. perhatikan, Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, ya. seperti yang telah kubuat dahulu. Paulus berkata, aku telah buat dahulu. Terus, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam tetapi kerajaan Allah. kalau melakukan hal yang demikian, dahulu Paulus lakukan itu, tapi ditinggalkan. Tapi bagi siapapun yang melakukan hal yang demikian, kalau sudah ditinggalkan lalu melakukan lagi, tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Terus, 24 kita lompat. Perhatikan. Barang siapa menjadi milik Kristus Barang Yesus, siapa menjadi milik Kristus Yesus, ya, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. iya, itulah yang kemudian berani berkata, hai maut, di mana sengatmu? Kami ada dalam daging, tapi kami matikan, kami salibkan daging kami. Nah, gitu, saudara. Ini terus produksi selama kita hidup. Keinginan daging ini terus produksi. Tadi saya bilang, kapan kalau tidak produksi lagi dan tidak ada keinginan daging, tidak ada musuh daging lagi, mati. Nah, udah nggak ada musuh daging. Selama kita hidup, seumur hidup kita harus melawan segala keinginan daging. Jangan melazatkan keinginan daging. Harus dilawan, ditentang terus. Makanya kita butuh senjata. Apa itu? Roh Kudus. Roh itu mengingatkan kita, saudara. Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus mengingatkan kita. Dan bahkan kita harus ikuti apa yang Roh Kudus mau. Saudara ya. Jadi ini daging punya keinginan. Dan klimaksnya dari semua yang berkaitan dengan daging atau yang namanya semua manusia daging, puncaknya adalah mati. Selesainya di mana? Mati. Dan ini yang ditakuti oleh semua manusia. Musuh yang terakhir adalah maut, adalah mati. Ini yang ditakuti oleh semua manusia. Ada orang yang katakan bunuh diri. Sebenarnya dia itu capek dengan semuanya. Dia ngambil tindakan bunuh diri. Apa dia nggak takut mati? Takut. Siapa bilang nggak takut mati? Semua orang takut mati. Tapi karena sudah dipengaruhi oleh iblis. Saudara, makanya Tuhan bilang musuh yang terakhir adalah maut. Itu adanya dalam kedagingan atau dalam manusia. Manusia itu takut dengan yang namanya mati. Mati kalau dalam tubuh kita, seorang manusia kalau sudah mati atau istilahnya meninggal, selesai sudah. Tapi kalau dalam bisnis kita apa? Bangkrut. Takut semua orang bangkrut. Dalam pekerjaan kita apa? Di PHK, nggak dapat pekerjaan lagi. Takut semua orang. Betul nggak sih? Betul nggak sih? Dalam karir kita apa? Karirnya mati. Tidak berkembang, tidak maju, usaha tidak maju, mati. Itu takut semua orang. Dalam hidup, mati sebagai manusia. Tapi tadi, kalau dalam segala segi, mati itu artinya tidak ada harapan. Semakin lama semakin merosot. Kan dari kematian itu oleh karena mungkin sakit, lalu merosot, gak pernah sembuh, lama-lama ya mati. Dan itu ditakuti sama manusia. Saudara perhatikan, itu sebabnya Ibrani 2 ayat 14-15. Musuh yang terakhir adalah maut, telah dikalahkan oleh Tuhan dengan cara. Nah, ini caranya. Ibrani 2 ayat 14-15. Yuk, kita baca.
Ibrani 2:14. Ayat 14 sampai 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya itu kita, saudara. Maksudnya semua manusia berasal dari darah dan daging. Betul ya? Betul, saudara ya? Makanya Yesus juga harus sama dengan manusia. Yuk. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Ia menjadi sama dengan mereka. Menjadi sama dengan mereka. Memiliki daging dan darah. Makanya waktu dia dicambuk, darahnya muncrat. Dan bahkan orang berkata cambuk Romawi itu membuat tidak hanya darah saja yang keluar, tapi dagingnya pun tercoek. Sekujur tubuhnya habis luka-luka semua. Sekujur tubuhnya dari kepala sampai kaki, semua luka dan semua mengeluarkan darah. Yesus matinya bukan karena dalam keadaan stres, orang kolesterol stres, darah tinggi pecah pembuluh darahnya, mati, nggak gitu, saudara. Yesus matinya karena kehabisan darah. Jadi dalam tubuhnya itu sempurna, seluruh kolesterolnya sempurna, jantungnya sempurna, ginjalnya sempurna, paru-parunya sempurna, sempurna semua. Cuman yang membuat dia mati adalah karena berdarah. Tolongnya dari dia dipecut sampai kemudian dia jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan itu terus darah itu mengucur, saudara. Apalagi di siang hari dari jam 9 sampai jam 12. Darah itu mengucur terus. Habisnya sampai kehabisan darah. Segala sakit dia tahan. Tapi tetap darahnya yang keluar, ya udah mati. Di ujung kematiannya dia berkata, ya Abah, userahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Tahu detik-detik dia mati, tahu. Dan memang meninggal akhirnya. Mati. Makanya untuk menolong kita, dia harus sama dulu dengan kita sebagai darah dan daging. Terus dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Mendapat bagian dalam keadaan mereka. Terus supaya oleh kematiannya. Dengan tujuan supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia. Ia memusnahkan dia. Terus yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi nggak taunya sebelum Yesus mati, yang paling berkuasa di dunia ini dan yang paling berkuasa atas maut adalah iblis. Terus dan supaya dengan jalan demikian, makanya berani, hai maut, di mana sengatmu? Sudah tidak ada lagi sengat maut. Sebab dalam diri kami anak-anak Allah ada kuasa kebangkitan yang kemudian berkata begini, kuasa kebangkitan itu mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Seperti Yesus mati, lalu kemudian mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut, sehingga terjadi apa? Yuk. Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam penhambahan oleh karena takutnya kepada maut. Ia membebaskan mereka, dan mereka itu adalah kita yang jujur kadang-kadang seumur hidup kita takut. Tadi saya bilang, kalau tidak takut kepada kematian, takut kepada bisnis yang bangkrut, pekerjaan yang hilang, rumah tangga yang hancur, takut itu. Semua orang dirundung dengan ketakutan itu. Kalau ada masalah-masalah hidup yang kita alami, muncul lebih dahulu adalah ketakutan kita, sehingga kita menyerah dan lain sebagainya. Tapi dengar baik, kalaupun ada masalah yang bahkan katakanlah, kalau usaha itu bangkrut, modal yang tadinya 10 juta, nol, benar-benar nol, barang-barang udah nggak ada, 3 nol, nggak punya duit. Tapi di tengah-tengah kematian Yesus bangkit. Jadi buat kita itu selalu ada harapan. Ini bukan kebangkitan yang semu, saudara, tapi ini kebangkitan yang nyata. Makanya dia telah menang, mengalahkan maut. Memang sengaja dia menjadi manusia dan dia mati di kayu salib. Lalu
waktu dia mengalahkan maut, sebenarnya ada peristiwa apa? Saudara, waktu Yesus mati, iblis senang di neraka. Kerajaan iblis itu kerajaan maut, neraka, yang sudah Tuhan nyatakan, engkau dijatuhkan, hai bintang kejora, putra fajar, Lucifer, dan ke dunia orang mati tempatmu. Jadi iblis menguasai dunia orang mati. Orang-orang sebutkan namanya tokoh-tokoh iman yang hebat-hebat. Siapa? Abraham, Yakub, Ishak, Daud. Siapa lagi? Elia. Ya, Elia tidak mengalami kematian ya. Siapa lagi kita sebut? Elisa. Siapa lagi? Nabi-nabi Tuhan silakan sebut. Pada menjelang kematiannya mereka takut. Serius. Sebelum Yesus bangkit mereka takut. Kenapa? Sebab mereka harus bertemu dengan iblis. Jadi kalau mereka mati, hadapin dulu iblis, karena dia adalah penguasa dunia orang mati. Yesus Tuhan gak bisa apa-apa. Tunggu tanggal mainnya, itu ribuan tahun jaraknya. Makanya kalau diungkapkan di dalam perjanjian lama, semua tokoh-tokoh iman takut yang namanya mati. Karena berhadapan dengan iblis. Itu yang mau dihindari sama orang, tapi harus berhadapan. Karena begitu masuk dalam gerbang kematian, ketemu sama iblis. Sekalipun nanti mereka ada di tempat yang Tuhan sediakan, tapi masih dekat, masih bisa berkomunikasi dengan kerajaan maut. Itulah sebabnya pada saat Yesus mati di kayu salib, dia dikubur. 3 hari itu ada peperangan di kerajaan maut. Yesus cuma sendiri loh, gak perlu dibantu malaikat, cuma sendiri. Ngelawan saya tidak tahu, entah jutaan, entah miliaran. Yang merupakan andalan iblis adalah kerajaan maut. Kerajaan maut itu punya kunci kerajaan maut. Itu sebabnya Yesus masuk dalam rahim bumi, merebut kunci kerajaan maut sendiri saja, nggak perlu dibantu sama malaikat, nggak perlu, malaikatnya di sorga. Yesus cuma sendiri ngelawan mungkin jutaan dari roh-roh jahat di tempat sarangnya, markasnya. Waduh, saudara, di tempat kekuatannya, di tempat pusat sumbernya, sendiri ambil kunci kerajaan maut. Dan hari ini sejak Yesus bangkit sampai sekarang, kunci kerajaan maut ada pada Yesus. Buat kita kakinya, buat orang lain tetap takut sama maut. Perhatikan Wahyu. Jadi kalau buat anak-anaknya gak usah takut, kunci kerajaan maut sudah ada pada dia. Jadi kalau orang-orang yang mati, ya itulah makanya beberapa orang tua kita meninggal. Saya ada orang yang lihat, papa dibawa oleh Yesus. Saya melihat Yesus, indah saudara. Dulu gak ada yang begitu, takut. Yang dilihat siapa? Malaikat maut. Itu yang pakai sabit dengan jubah yang jubah hitam yang ada kerucut gitu loh. Jadi kalau orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan, itu yang dihadapi. Makanya orang-orang dunia kalau dengan maut itu takutnya luar biasa. Entah nanti matanya melotot, mulutnya mangap. Wah, mengerikan lah. Wajahnya sungguh mengerikan waktu dicabut nyawanya. Beda sama anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, tapinya ya kalau nggak sungguh-sungguh sama aja. Yang sungguh-sungguh beda. Dalam damai dia, tenang. Kok kayak tidur ya? Iya memang begitu. Nggak merasa seperti dicabut. Ya kita sudah membuktikan orang tua kita misalnya yang sudah dipanggil oleh Tuhan.
dalam keadaan damai. Biarpun katakan orang tua kita, aduh banyak loh kekurangannya, tapi pada saat dia hari terakhir, dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bertobat. Mungkin hari-harinya cuma beberapa hari saja, beberapa jam saja, terus dia ketemu dengan Yesus, diterima oleh Tuhan. Damai dia. Betul gak, saudara? Iya kan? Wahyu 1 ayat 17-18. Inilah kenapa akhirnya ada kata, "Hai maut, di mana sengatmu?" Sebab kunci kerajaan maut sudah dipegang oleh Yesus. Makanya Paulus berani ngomong, "Hai maut, di mana sengatmu?" Kami gak pernah takut lagi. Kami gak pernah takut kebangkrutan. Kami gak pernah takut masalah. Itu orang-orang yang percaya kepada kuasa kebangkitan. Yuk, Wahyu 1:17-18. Ketika aku melihat dia, Yohanes, ya. Tersungkurlah aku di depan kakinya. Tersungkur aku di depan kakinya. Terus. Sama seperti orang yang mati. Teruskan. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, ya. Lalu berkata, perhatikan ya, Tuhan berkata begini, Jangan takut, ya. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang awal, Alfa, dan yang akhir, Omega. Aku yang awal kalau huruf kita A dan akhir Z. A sampai Z. Udah Z, tidak ada lagi hurufnya buat kita. Buat orang buat orang Greka, awal itu alfa, akhir itu omega hurufnya. Aku yang awal dan akhir. Jadi kalau hidup kita, awal itu adalah kita lahir sampai kita mati, Tuhan bersama dengan kita. Yuk terus dibaca. Dan yang hidup. Aku yang hidup, kata Tuhan. Ya. Aku telah mati. Aku memang telah mati. Terus. Namun lihatlah, aku hidup terus sampai selama-lamanya. Terus. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wow, luar biasa. Aku pegang kunci maut dan kerajaan maut. Hai maut, di mana sengatmu? Musuh yang terakhir adalah maut, dan Tuhan berhasil menang. Dia ambil kunci kerajaan maut dari neraka itu di sumbernya. Jadi bayangin ya, kalau kita nih perang, sudah ya, ke sumber itu nyusup, gitu kan? Betul nggak, saudara ya? Nyusup, nyamar. Jadi entah orang dekat dengan mereka, nyamar lah, tipu-tipu dikit lah, gitu ya. Karena sumbernya itu kan penjaganya ketat banget, orang namanya sumbernya loh. Tuhan enggak, Tuhan nggak pakai nyusup-nyusup. Tuhan terang-terangan ngalahkan mereka dan ambil kunci kerajaan maut. Makanya iblis itu malu sebetulnya. Kalau berhadapan dengan anak-anak Tuhan yang ngerti ini, iblis malu. Kita bilang kunci kerajaan maut sudah ada pada Tuhan Yesus. Dan dia adalah Bapa kita. Kita ini anak-anaknya. Jadi gak perlu takut lagi. Amin, saudara. Hadapi hidup, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong kita. Gak ada sesuatu yang dianggap mustahil, tidak ada, karena Dia telah bangkit. Ada buku, dari gelap terbitlah terang. Ini bukan cuma gelap, mati loh. Kalau gelap terbitlah terang, wajar-wajarlah kalau matahari juga muncul terbit juga terang gitu ya. Kalau ini betul-betul gak ada harapan, tetapi di tengah-tengah tidak ada harapan, muncul harapan yang baru. Muncul sebuah harapan, bukan cuma kecil, tapi harapan besar, karena Yesus bangkit. Kunci kerajaan maut telah dipegang. Makanya kita akan lihat, saudara ya, peristiwa di Perjanjian Lama yang tadi saya sebutkan, tokoh-tokoh iman. Silakan sudah sebutkan siapa lagi. Mereka takut pada kematian. Dan yang paling terakhir, Tuhan saksikan, ya dibilang paling terakhir tidak, tapi Tuhan ungkapkan ini sebuah kisah nyata. Dulu saya berpikir ini kisah perumpamaan, tapi nggak taunya ini kisah nyata, nggak taunya saudara. Dan Tuhan singkapkan dunia orang mati.
Lukas 16, kita baca sejenak ayat 23 sampai 31. Kita baca soal ini. Ada namanya pun Lazarus. Nanti kalau kita ke sorga, kita cari orang yang namanya Lazarus. Lazarus ini sudah di sorga, saudara. Orang pengemis ini. Hidupnya ngemis, seumur hidupnya ngemis. Tapi dia waktu mati, dia jadi anak Abraham. Kita seluruh kehidupan kita, seumur hidup kita mau berapa tahun? 70 tahun. Katakanlah sengsara 70 tahun. Tidak mengapa kalau selama-lamanya hidup bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Bahagia selama-lamanya. Kita baca di sini. Lukas 16 ayat 23 sampai 31. Cepat yuk dibaca. Orang kaya itu juga mati. Orang kaya itu juga mati. Ada 2 orang. Ini kisah nyata loh. Tadi saya bilang, dulu saya pikir perumpamaan. Enggak, ini kisah nyata. Ada orang Lazarus, orang miskin, lalu ada orang kaya. Orang kaya mati, Lazarus juga mati. Semua mati manusia. Mau kaya kayak, mau miskin kayak, mau sehat kayak, mau apa kayak, mati semua. Mati itu tidak dapat dihindari, saudara. Terus lalu dikubur. Ya. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Sementara ia menderita sengsara di alam maut yang dikuasai oleh iblis. Terus ia memandang ke atas. Ia memandang ke atas sejenak, saudara ya. Lalu ada batas antara dia lihat. Ini bukan memandang ke atas lalu kemudian di sana, bukan. Dia memandang ke atas, katakanlah ada berapa truk gitu, lalu kelihatan. Karena masih kelihatan. Kalau misalnya jauh banget, kan cuma kelihatannya titik ya. Nggak jelas, ini jelas kok. Oh ada Abraham, ada Lazarus. Yuk dibaca. Dia kenal banget itu. Dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dia kenal Abraham. Terus dan Lazarus khususnya Lazarus ini di pangkuan Abraham. Dia kenal itu Lazarus itu orang miskin. Yang di dunia itu aku hina-hina. Begitu di alam maut, di alam baka, alam kekekalan. Aku yang tadinya dipuja-puja sama orang karena orang kaya ini. Siapa enggak puja-puja orang kaya? Semua orang hormati. Tapi Tuhan hinakan orang kaya ini. Masuk loh ke neraka. Sedangkan Lazarus mengalami yang indah. Yuk. Lalu ia berseru katanya. Ya. Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Iya, cukup saja disitulah. Ini kisah nyata. Jadi gini, ini menjadi pertanyaan saya. Dulu sebelum Yesus bangkit, sebelum kunci kerajaan maut diambil sama Tuhan, iblis yang pegang kerajaan maut. Begitu, katakanlah kita sebut saja orang yang terkenal, Daud. Takut dia. Hadapin maut takut, biarpun nanti di pangkuan Abraham. Tetapi Daud masih mendengar suara Absalom di alam dunia orang mati namanya, di dunia orang mati. Waktu hidup Daud ngomong gini, Absalom, Absalom. Setelah Absalom mati ya, dia nangis. Absalom, kenapa? Bukannya Daud menyesal. Sampai semua panglimanya yang telah menang perang, biasanya kalau menang perang, hurra kita menang. Ini enggak. Begitu dengar Daud nangis-nangis di istana, padahal Absalom itu berontak sama Daud, dan para panglimanya membunuh Absalom, pemberontakan berhenti. Begitu mereka pulang, dengar Daud nangis, gak semangat. Daud itu sampai gak peduli sama orang yang sungguh membela dia. Dia cuma peduli sama anaknya. Anaknya pun udah kurang ajar. Loh ada saking sayangnya. Gak tahu berhari-hari. Tadi dia nangis terus mondar-mandir di istana nangis. Sampai kemudian panglima yang namanya Yoab bilang, Raja, kalau engkau begini terus, engkau tidak menghormati kami yang telah membela mati-matian bagimu, dan rakyat akan kocar-kacir.
Kalau engkau masih begini terus, semua bubar ini. Terjadi pemberontakan lebih besar lagi dari Absalom. Sadar Daud, sadar. Dia berhenti. Itu di dunia aja dia masih nangis begitu. Bayangin begitu dia masuk di dalam, memang di pangkuan Abraham atau bersama dengan Abraham. Ini dunia orang mati, tetapi dalam lingkungan Abraham semua dijaga. Tapi adanya di alam maut. Alam maut itu di mana? Bawah bumi. Daud sedih. Seandainya Tuhan belum mati di kayu salib, Tuhan belum bangkit. Kalau saya semua keluarga sudah selamat ya. Siapa yang belum selamat? Gak terlalu peduli dong, saya semuanya sudah selamat, keluarga saya ya. Katakanlah ada seorang anak yang bertobat dan selamat. Mama papanya nggak bertobat. Dua-duanya masukkan ke alam dunia orang mati maksudnya. Yang bertobat ini di pangkuan Abraham, dia sebagai anak Abraham. Tapi tiap-tiap hari dia dengar jeritan orang tuanya. Anakku. Karena dengar kan? Lazarus ini dengar orang kaya, cerita orang kaya. Apa nggak sengsara? Tuhan ngerti. Makanya Paulus berkata dengan berani, "Hei maut, di mana sengatmu?" Karena Kristus telah menang dan dia memegang kunci kerajaan maut. Lalu Paulus membuktikan hal ini. 2 Korintus 12 ayat 1-4. Paulus di dalam pelayanannya, jujur aja, dia itu pernah hampir mati karena dirajam, dilempari. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus, aku berhadapan dengan binatang buas. Sebut binatang buas apa? Gladiator. Kalau saudara lihat di dalam zaman Roma, itu ada singa-singa yang lapar. Itu orang-orang Kristen diumpan ke singa-singa yang lapar. Paulus juga berani. Aku berhadapan dengan binatang buas. Tetapi Paulus ngomong begitu, dia masih hidup. Berarti hebat dia, hidup. Kemudian kita lihat, tapi satu peristiwa, saya tidak tahu kapan peristiwanya, karena Paulus tidak menulisnya. Dia hanya mengistilahkan. Kita baca yuk cepat. 2 Korintus 12 ayat 1-4. Aku harus bermegah. Sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Memang tidak ada faedahnya, tapi tujuannya supaya kita tahu lah maksudnya. Mari. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan. Aku hendak memberitakan penglihatan. Terus. Dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Perhatikan. Aku tahu tentang seorang Kristen. Ini dia sebenarnya. Cuman dia keluar dari tubuh. Yang tadi saya bilang mau mati, sudah hampir mati. Aku tahu seorang Kristen. Terus. 14 tahun yang lampau sudah jadi Kristen dia. Terus. Entah di dalam tubuh. Aku tidak tahu. Entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Perhatikan. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Nah, itu Paulus itu ngalami. Katanya ada surga buat orang Kristen yang mati dalam Tuhan. Terus. Aku juga tahu tentang orang itu. Perhatikan. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Terus. Aku tidak tahu. Terus. Allah yang mengetahui. Ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke daun. Nah, inilah yang ditekankan sama Paulus. Ia tiba-tiba diangkat. Kalau diangkat itu kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Terus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Tidak heran Tuhan bilang sama sebelah, penjahat di sebelah yang disalib bersama dengan Tuhan. Tuhan bilang gini, aku dan engkau bersama-sama di Firdaus hari ini. Itu penjahat loh. Dia lakukan perbuatan jahat, tapi karena dia percaya kepada Yesus, perbuatan jahatnya diampuni semua. Tadi maut itu kekuatannya di mana saudara? Di dosa.
Iblis itu kekuatannya di mana? Di dosa. Dalam waktu sekejap, seluruh dosa yang dibuat oleh penjahat ini dihapuskan oleh Tuhan. Tuhan bilang, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu tempatnya di atas. Makanya lihat orang-orang yang meninggal dalam Kristus, wajahnya selalu melihatnya ke atas. Ada Yesus di sana. Mereka ke atas, bukan ke bawah. Tubuhnya, jasadnya dikubur. Tapi maaf, rohnya ke atas, ke Firdaus. Makanya Paulus berkata, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Karena Kristus Yesus telah menang. Dia telah memegang kunci kerajaan maut. Jadi itu finalnya kita, kematian. Tidak perlu takut. Dalam hidup ini ada yang namanya hal-hal yang berkaitan dari kematian, bangkrut segala macam. Tidak perlu takut. Itu saja sudah Tuhan menangkan. Apalagi persoalan-persoalan hidup. Hal-hal yang ringan, yang ecek-ecek. Yang ecek-ecek ini sebenarnya persoalan bumi ini ecek-ecek. Persoalan yang paling kualitas apa? Rohani. Yang gak bisa dibuat oleh manusia manapun kecuali Tuhan yang buat. Mengalahkan maut. Itu aja sudah Tuhan buat dan menang dia. Apalagi yang ecek-ecek, gampang itu. Katakan kecil. Persoalan itu kecil, katakan. Bersama dengan Tuhan, persoalan kita kecil. Semua masalah yang kita hadapi kecil. Asal tunduk sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Sudah ya, biarlah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Poin terakhir, sedikit saja, karena ini penting sekali. Paulus mengungkapkan hal ini. Paulus bilang, yuk dibaca 1 Korintus 15. Dan inilah yang mendorong dia. Kita baca kembali 1 Korintus 15. Paulus ngerti soal kebangkitan. Tetapi dalam satu ungkapannya, dia berkata dengan sebuah perkataan yang luar biasa, besar hati dia. Dia ngerti soal kebangkitan. Tidak ada rasul manapun yang mengerti soal kebangkitan kecuali Paulus. Dia penuh dengan hikmat Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Sangat-sangat amat luar biasa. Sampai Injil atas kita itu karena hasil daripada pelayanan Paulus. Tapi dalam ungkapannya dia berkata begini. 1 Korintus 15 ini bicara kebangkitan. Betapa dia sungguh merendahkan diri. Tetapi dia ungkapkan dulu ayat 3 dibaca yuk. Perhatikan ayat 3. Ini orang yang kenal dengan kitab suci, ahli dalam kitab. Dia adalah seorang yang ahli dalam kitab suci. Orang Yahudi asli, ahli dia. Yuk dibaca. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, Ya, yaitu apa yang telah kuterima aku sendiri. terima sendiri. Makanya kusampaikan kepadamu. Nah ini khotbah yang benar. Khotbah yang benar itu adalah ngalami sendiri. Setelah ngalami baru dibagikan, di-sharekan. Aku alami sendiri, aku percaya kepada dia. Aku alami kesembuhan, aku sharekan. Ini kesaksian yang benar, saudara. Sehingga orang menjadi kuat dari kesaksian. Sehingga orang menjadi kuat dari kehidupan kita yang ngalami Tuhan dulu. Perjumpaan dengan Tuhan dulu. Makanya ada pelayanan yang indah. Teruskan. Ialah bahwa Kristus telah mati. Kristus telah mati Karena dosa-dosa kita. karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab Dan suci. itu sesuai dengan kitab suci. Nubuatan-nubuatan tentang Kristus telah mati telah digenapi. Jadi sesuai dengan kitab suci. Dia ahli dalam kitab. Jadi kalau bicara mengenai kitab Taurat, dia ahlinya. Dan ini adalah kitabnya Tuhan. Paulus bilang Kristus telah mati sesuai dengan kitab suci. Terus, bahwa ia telah dikuburkan, ya, dan bahwa ia telah dibangkitkan ya, pada hari yang ketiga, terus sesuai dengan kitab sesuai dengan kitab suci. Terus, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, ia menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 kemudian muridnya. kepada ke-12 muridnya, Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari kepada 500 orang. Terus kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. di zaman Paulus masih hidup maksudnya. Terus Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. perhatikan, Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, ya,
kemudian kepada semua. Disebut oleh Paulus murid-murid kenamaan. Ini pendeta-pendeta besar ini kalau kita bilang, pendeta-pendeta besar. Kefas, Petrus, Yakobus, 12 murid. Waduh, hebat-hebat lah. Paulus mah kecil. Terus dan yang paling akhir dari semuanya. Dan yang paling akhir dari semuanya, dia menampakkan diri juga dia kepadaku. menampakkan diri juga kepadaku. Bukan dalam keadaan yang begini, damai sejahtera Paulus. Enggak. Kalau menampakkan diri kepada murid-murid, damai sejahtera, jangan takut. Tetapi menampakkan diri kepada Paulus, bagaimana saudara, dengan kilat, dengan cahaya. Dan Paulus terjungkal waktu naik kuda. Lalu Paulus nanya, siapa engkau? Aku Yesus yang kau aniaya, Paulus. Padahal Paulus menganiaya jemaat. Jadi kalau jemaat aniaya, Tuhan kerasa. Saudara itu dekat sama Tuhan. Tuhan itu dekat sama kita. Saudara mengalami sakit, Tuhan juga merasa. Cuman sayang, kita mengalami sakit malah jauh dari Tuhan. Kita mengalami pencobaan malah jauh dari Tuhan. Gimana Tuhan menolong, saudara? Ayo dekat sama Tuhan. Tuhan tolong. Jadi waktu pas begitu, saudara, Paulus begitu ngalaminya, waduh, nggak enak kayak murid-murid lain. Damai sejahtera, jangan takut. Ini mah enggak. Terjungkal dia, takut Paulus. Kemudian matanya buta. Terus sama seperti kepada anak yang lain sebelum waktunya. Iya, sebenarnya juga Paulus belum waktunya, masih muda banget dia. Tapi ya kayak orang prematur. Kalau bayi lahir terus prematur kan repot, saudara ya. Perlu dirawat bagus-bagus. Kayak begitu. Terus karena aku adalah yang paling hina dari dia semua mengaku, rasul. aku yang paling hina dari semua rasul. Terus Bahkan tidak layak disebut rasul. aku tidak layak disebut rasul. Ya kalau kita pikir-pikir, aku juga nggak layak disebut hamba Tuhan. Ya banyak hal-hal yang kita buang. Aku nggak layak disebut anak, tapi Tuhan tetap melayakkan kita. Itu hebatnya Tuhan. Nah kalau rasul gara-gara dia merasa aku nggak layak, aku banyak kekurangan, apa yang dibuat sama dia? Mari. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Perhatikan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Terus. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Terus. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya cukup. Kalau aku tuh nggak layak. Jadi jangan aku dipakai lagi deh. Mundur dulu dah saya nggak pantas jadi WL, nggak pantas jadi sidang main musik, nggak pantas. Gak sampai pantas, kita semua nggak pantas, bro. Orang kafir. Kalau orang Sunda kan nggak bisa ngomong F. Jadi orang kafir, nggak pantas kita ini. Siapa yang pantas? Nggak ada yang pantas. Kita cuma dipantasin sama Tuhan. Nah kalau kita, saya nggak layak, jadi saya mundur dah. Kalau Paulus sudah, karena dia ngerasa bahwa dia merasa tidak layak, tapi anugerah Allah besar, dia lebih keras kerjanya, dia lebih giat kerjanya. Kalau saudara sadar kau banyak berbuat dosa, maka harusnya saudara lebih setia sama Tuhan. Nah, gitu yang penting. Kayak Paulus. Ayat terakhir. Itulah sebabnya Tuhan bilang kepada seorang perempuan. Karena perempuan ini merasa dia orang berdosa yang paling berdosa, maka dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita baca dalam Injil Lukas terakhir. Mari pelan berjamaah, main musik yuk, siapkan diri yuk. Yuk siapkan diri yang lain perjamuan. Injil Lukas kita akan lihat sebentar. Saudara ya, sebentar saya akan ajak saudara sebentar 5 menit. Lukas 7 ayat 47. Lukas 7 ayat 47 dibaca. Ada seorang wanita datang dan mengurapi Yesus. Dia tahu dia adalah orang berdosa, tapi dia sadar untuk perbuatan dosanya. Dia datang dan mengurapi Yesus. Dia dihina oleh banyak orang, dia nggak peduli. Dia berbuat dari apa yang dia kumpulkan, dari apa yang dia dapat.
itu paling berharga, dia berikan buat Yesus. Lalu kemudian Tuhan bilang, yuk ini dia. Sebab itu aku berkata kepadamu. Sebab ada orang yang berbuat buat Tuhan cuma sedikit saja, tapi bangga bahwa dia sudah kerja buat Tuhan. Ini perempuan tidak, karena dia sadari dia orang berdosa. Ya. Terus, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Dosanya yang banyak itu telah diampuni. Terus, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Dia telah banyak berbuat kasih. Terus, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah itu dia. Jadi kalau kita merasa dosa kita banyak, dan kemudian Tuhan anugerahkan kepada kita anugerah besar. Katakan kita berhutang begitu banyak, miliaran, Tuhan lunasi hutang kita. Pasti kita akan berbuat baik. Kita akan kerja lebih keras dari orang-orang yang dihapuskan hutangnya cuma 500.000, 1 juta. Betul nggak? Hutang kita miliaran, tapi Tuhan bilang aku lunaskan semua hutangmu. Makanya kita berhutang budi sama Tuhan. Berhutang budi, seluruh hidupku berhutang budi. Orang yang sadar dosanya banyak dan diampuni, dia lebih banyak berbuat kasih, dia lebih banyak buat Tuhan, dia lebih banyak melayani. Nah itu dia. Daripada orang-orang lain seperti Paulus, aku banyak kali dosaku, aku hina, makanya aku banyak berbuat bagi Tuhan. Nah ini dia. Seperti wanita menangis di bawah kaki-Mu, berpikiran hidupku, kau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik-baik.
Dengar apa yang firman Tuhan katakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Apalagi dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Yesus. Kita boleh melayani Tuhan karena Dia telah korban buat kita. Dia telah mencurahkan darahnya untuk kita supaya kita dilayakkan untuk melayaninya. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Inilah dengan percaya dalam Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Kalau saja kami boleh diselamatkan, itu sudah anugerah besar dari Tuhan. Lebih-lebih lagi kami menjadi orang kepercayaan. Siapa kami Tuhan? Lebih-lebih lagi kami boleh melayani-Mu. Siapa kami Tuhan? Kami orang berdosa. Kami kotor ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik untuk anugerah besar yang Kau berikan kepada kami. Berkati semua kami yang hadir, baik itu yang onsite maupun yang ikut live streaming. Berkati Tuhan, haleluya, jemaat Tuhan dengan semua hal-hal yang dipersembahkan kepada mereka. Berkati pemerintah kami setempat, berkati Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia khususnya, Pak Presiden dan wakilnya Tuhan. Berkati Pak Jokowi dan Pak Paluk, amin. Setelah para menteri, wakil-wakil rakyat. Berkati Tuhan kepala-kepala daerah, mereka berpanjangan tangan dari Presiden untuk mencapai rakyat. Haleluya. Berkati juga Tuhan Yesus supaya mereka bisa bersatu hati untuk memajukan Indonesia. KPK TNI Polri Densus 88 juga berkati supaya bisa membongkar kasus-kasus besar koruptor, terorisme, gembong-gembong narkoba, sindikat mafia supaya dihukum. Haleluya. Tapi kalau luput dari hukum dunia, kami mohon hukum sorga bertindak. Berkati keluarga di sini yang telah menjaga tempat ibadah. Berkati keluarga yang nyaman pastori. Berkati semua jemaat Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Terjadi kesembuhan. Dan semua yang hadir secara khusus, berkat-Mu berlimpah-limpah. Janji kebenaran firman-Mu atas orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah. Turun berkat Tuhan atas setiap kami. Genaplah berkat Tuhan atas kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kalau sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing, sampaikan dengan selamat, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Sedangkan yang ikut live streaming, dialah tetap Engkau beserta dalam setiap rumah yang kami tinggal. Immanuel, Allah menyertai kami. Haleluya. Dan kami akan kedua tangan kami menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu. Kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. Haleluya.